Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dimudahkan segala urusannya, selalu bersyukur dan pastinya bahagia. Amin. Nah, kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Anak haram. Anak haram, itulah hinaan yang sering dilontarkan teman-temanku di sekolahan. Apalagi dengan Dina, sepertinya ia sangat membenciku. Ia tak segan memukul, bahkan menendangku. Terkadang babak belur badanku dibuatnya. Usiaku 9 tahun, belum mengerti itu apa anak haram. Aku hidup berdua dengan ibu. Kata ibu, ayah pergi bekerja jauh di kota. Kadang aku juga merasa iri dengan mereka yang mempunyai ayah. Tapi apa boleh buat? Kenapa kamu menangis, Ning? Aku dikatai anak haram lagi, Bu, sama teman-teman sekolah. Apalagi Dina, tadi ia memukul wajahku, Bu, sakit. Ibu yang mendengar ceritaku hanya bisa mendekapku dengan pelukan. Terdengar isak tangis ibu. Ibu menangis. Bu, apakah benar Ning anak haram? Dengar ibu, Ning, tidak ada anak haram dalam agama kita. Bayi yang terlahir di dunia, semuanya dalam keadaan suci, tidak haram. Apa karena ayah Ning tidak pernah pulang? Jadi orang-orang menyebutnya seperti itu, Bu. Sudah, jangan kamu tanyakan lagi ayahmu. Jika ia pulang pun pasti ke rumah. Kamu sabar ya. Lebih baik kamu doakan selalu ayahmu, Ning. Aku aneh dengan Dina. Ia sepertinya tidak suka sama aku, Bu. Apalagi ibunya, Bu Restu. Jika aku bertemu dengannya, pasti ia melototiku, Bu. Bahkan ia sering menyebutku, si anak haram jadah. Sudah, jangan kamu dengarkan mereka. Yang penting yang rajin belajarnya, supaya kamu menjadi anak sukses. Ibu selalu mendoakanmu, Nak. Dan selalu berusaha yang terbaik untukmu, Ning. Walaupun tanpa ayah. Hening. 20 tahun kemudian, aku menjadi seorang pengusaha kuliner sukses. Kantor cabang pun menjamur di setiap kota. Jerih payahku terbayar lunas. Terima kasih, Bu, karena atas doa dan dukunganmu, aku bisa seperti ini. Tanpa campur tangan ayah pun, aku bisa bangkit dari keterpurukan. Kapan kamu menikah, Ning? Usiamu sudah pantas menjadi istri orang. Aku mau membahagiakan ibu dulu. Soal jodoh itu gampang. Nanti juga datang ke rumah, ucapku. Hidup tanpa ayah itu tidak mudah. Selain banyak dihina orang, ibu juga sering mendapatkan pelecehan dari laki-laki hidung belang atau lelaki yang tak beradab. Ibu bekerja keras menanggung biaya hidup. Karena nyatanya ayah belum pernah mengirimkan kami uang. Tetap beban hidup ibu yang tangguh. Terkadang walaupun aku anak-anak, aku suka aneh dan berpikir, sebenarnya ayah itu kerja apa? Sebagai apa? Uang hasil jerih payahnya kemana? Memangnya ada pekerjaan sampai lupa keluarga? Entahlah, sekarang aku sudah melupakan sosok ayah itu. Aku benci. Belum lagi ditambah penyakit aneh ibu. Kakinya sebelah mendadak busuk dan bernanah. Katanya karena gatal, lalu digaruk. Semakin hari semakin parah saja. Aneh, hingga aku menggantikan keliling berjualan kue buatan ibu. Kasihan ibu. Kata ibu, ayah mulai meninggalkan kami semenjak aku masih di dalam kandungan. Waktu itu memasuki usia 9 bulan. Baru ketika aku berusia 2 tahun, ayah sempat pulang, tapi hanya sebentar. Cuma menanyakan kabar, dan semenjak itu, sampai sekarang ia tak pernah pulang. Tapi suatu saat, ketika hendak pulang, aku melihat ibu sedang bertengkar dengan ibunya Dina, Bu Restu. Hei, kamu itu, jangan ganggu Mas Yudi lagi, paham? Tapi aku masih istrinya, Restu. Saya istri sahnya Mas Yudi. Tapi aku tidak pernah mengizinkan dia menemuimu, apalagi sampai memberimu uang. Kenapa ibu bicara seperti itu? Kemudian ada laki-laki keluar dari mobil.
Sudah lama, biarkan papa selalu memberinya uang untuk hidup mereka. Jika mama tidak mengizinkan papa bertemu dengan mereka, setidaknya itu meringankan bebannya. Dengar ya, Pak, sekali mama bilang tidak ya tidak. Jangan gegabah, sekarang masuk mobil sana. Dan laki-laki itu pun menuruti perintah Bu Restu. Ibu pun menangis, kejam kau Bu Restu. Kukira hanya anak kecil saja yang menangis karena berebut sesuatu. Nyatanya orang dewasa pun sama. Bu, kuhampiri ibu yang sedang menangis. Ning, ibu sambil memelukku. Ibu menangis sejadinya. Dina maupun ibunya sama saja, sama-sama menyebalkan. Kemarin aku dihina, sekarang ibu. Tapi aku tidak terima jika harus ibu yang dihina. Akan kubalas nanti, lihat saja. Bu, tadi siapa laki-laki itu? Ayahnya, Dina bukan? Kenapa wajah? Dia ayahnya Dina, bukan siapa-siapanya kita. Ayo lebih baik kita pulang saja. Semenjak hari itu ibu membawaku pindah ke kota lain, meninggalkan rumah dan kenangan pahit. Syukurlah dan sekalian kukubur semuanya. Dan hari ini aku berdiri di atas kaki sendiri, menikmati semua perjuangan yang telah aku lewati. Memiliki usaha kuliner dan cabang ada di setiap kota. 20 tahun bukan waktu yang sebentar. Aku sudah merasakan asam garam kehidupan. Tujuanku hanya untuk membahagiakan ibuku seorang. Karena aku menjadi seorang wanita hebat. Tak ada lagi tangis kesedihan, tidak ada lagi hinaan. Semua terganti dengan senyuman dan tawa kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Ning, usahamu lancar, semua cita-citamu tercapai. Ibu bangga. Semua berkat ibu, doa ibu, kasih sayang ibu. Tapi ibu mau kamu mengabulkan satu permintaan. Apapun yang ibu mau, Ning berikan, asal ibu bahagia. Ibu mau kamu segera menikah. Entahlah Bu, Ning masih. Katanya asal ibu bahagia, tolong kabulkan sebelum ibu tiada. Bu, jangan bicara seperti itu. Aku memeluk ibu. Andai jika ibu tahu, aku trauma Bu. Doni, nama pria itu yang akhir-akhir ini intens denganku. Mungkinkah aku jatuh cinta? Mungkin. Karena baru kali ini aku bisa merespon baik laki-laki. Aku trauma dengan laki-laki. Ibu ditinggalkan pergi oleh ayah dan tak pernah kembali. Belum lagi hinaan orang-orang menyebutku anak haram, sakit. Lamunanku buyar setelah seorang wanita berteriak dan mencengkram erat pundakku. Dasar, pelakor, wanita murahan. Aku tersentak kaget. Seorang perempuan, mungkin seumuran denganku, memakai rok sepan dan baju kaos. Rambut terurai dengan nafas yang ngos-ngosan karena menahan marah. Hei Dina, kamu ngapain? Lepaskan tanganmu. Doni berucap, ia tampak geram melepaskan tangan Dina dari pundakku. Dina, nama yang tidak asing bagiku. Mungkinkah ia anaknya Bu Restu, temanku dulu waktu sekolah? Jika iya, sungguh tidak ada yang berubah darinya. Apalagi sikap yang arogan itu masih tetap sama. Maaf, mungkin Anda salah orang, kataku sopan. Heh, jelas-jelas aku tak salah orang, pelakor. Kamu tahu kan Doni itu tunanganku. Kenapa kamu rebut? Hah? Tidak adakah laki-laki lain selain Doni? Apakah kau wanita tak laku? Mau-maunya sama calon tunangan orang? Dasar wanita murahan. Cerocosnya hingga hampir pengunjung yang ada di kedai makanan tertuju kepada kami. Tolong jaga bicara Anda. Saya tak segan panggilkan security di sini untuk mengusir Anda. Karena Anda membuat keonaran. Ucapku tegas sambil menyuruhnya pergi. Karena ia tak terima, Dina hendak menamparku. Dengan cekatan aku bergegas ke kiri sedikit. Dan yang terjadi, ia tersungkur. Awas kamu ya, aku akan buat perhitungan denganmu. Lihat saja. Kemudian ia pun pergi. Siapa Dina? Benar ia tunanganmu. Aku dan dia hanya sebatas teman, gak lebih. Entahlah, ia sering melabrak hampir semua wanita yang dekat denganku. Orang aneh. Memalukan, sungguh dirimu Dina.
memaksakan kemauan dan keegoisan, merendahkan martabatmu sendiri sebagai wanita. Setelah kejadian kemarin, esoknya banyak teror. Mau itu pengirim pesan atau penelpon, bahkan paket misterius, ada bangkai ayam atau bangkai tikus. Awalnya aku anggap biasa, namun lama-lama aku juga geram. Pernah sekali aku melihat ada tanah di depan pintu kedai makananku, dan itu sering. Kadang juga hewan, berbisa seperti kalajengking, ular juga ada di dalam kedai makanan. Aneh. Malah salah satu kedai makananku terjadi kebakaran, menghanguskan hampir semua bangunan. Jangan tanyakan aku mengalami kerugian berapa. Lama-lama semua ini membuat aku stres. Kejadian aneh juga menimpa diriku. Kadang jika sudah menjelang malam, badanku semuanya terasa panas dan gerah. Aku selama semalaman terjaga karena mata ini enggan terpejam. Belum lagi jika di area wajah keluar bintik-bintik merah dan bernanah. Kukira aku salah kosmetik hingga membuat wajahku alergi. Lama-kelamaan semakin membesar dan malah mengeluarkan bau busuk. Tuhan, ada apa denganku ini? Ning, kamu kenapa? Apakah kamu sedang mempunyai masalah dengan seseorang? Tidak, Bu. Ning selama ini baik-baik saja dengan semua orang. Ning gak merasa punya musuh, Bu. Ibu tahu, Ning, ini bukan penyakit biasa. Ini penyakit kiriman orang yang iri denganmu. Mana mungkin aku menceritakan tentang pertemuanku waktu itu dengan Dina. Aku gak mau membuat ibu sedih lagi. Semua akan aku urus sendiri. Tenang, Bu, semuanya pasti baik-baik saja. Yang penting ibu selalu doakan Ning ya, agar Ning selalu sehat. Semoga semua baik-baik saja ya, Bu. Semoga Tuhan juga selalu melindungi kita dari orang-orang yang ingin berbuat jahat. Dan Doni dengan setia, ia selalu menemani di setiap masalahku. Ia berencana untuk membawaku berobat, karena aneh dengan penyakitku ini. Penyakit ini datang ketika menjelang malam. Seakan semua badanku panas, kena bara api dan gatal. Pernah aku berobat secara medis, tapi dokter berkata ini hanya penyakit alergi makanan. Lama-kelamaan badanku semakin ringkih, usahaku pun semakin hari semakin merosot saja. Banyak pelanggan yang kecewa, katanya kadang ada kecoa lah, cicak lah di dalam makanan. Kadang juga basi, bahkan omset pendapatan pun menurun drastis. Setega itukah orang yang membenciku? Hingga suatu saat aku muntah darah, penuh hewan, kelabang dan kalajengking. Ibu yang melihatku seperti itu segera memelukku dan menangis. Kemudian semuanya gelap. Inikah akhir hidupku? Tidak. Aku harus bangkit dan berjuang. Aku tak mau mati sia-sia. Aku tersadar ketika aku berdiri diam sendiri di bibir pantai. Angin sepoi-sepoi menerpa rambutku dan deburan ombak. Hanya ada aku sendiri di sini, tenang. Kemudian seseorang memanggil namaku. Ning, Ning, ayo kemari. Bunda Ratu menunggumu. Mimpi yang selalu sama. Aku melihat seorang laki-laki perawakan tinggi dan putih, bertahtakan liontin berbentuk ular dan memakai pakaian zaman dulu, mengulurkan tangannya. Ayo, Bunda Ratu sudah menunggumu, katanya lagi. Entah mengapa aku mengikuti perintahnya, lalu memasuki sebuah ruangan istana. Kulihat seorang perempuan duduk di singgasana dan dayang-dayangnya. Senyumnya manis, menyambut kedatanganku. Sini Cah Ayu, jangan takut, kata perempuan itu. Aku pun menurut, mendatangi perempuan itu, kemudian memeluknya, hangat seperti pelukan ibu. Bunda Ratu, Ning sebenarnya ada di mana? Bunda tidak takut atau jijik denganku. Kenapa harus takut, Cak Ayu? Kamu itu cantik. Tenang, kamu sedang ada di istanaku. Bunda sengaja menyuruh Patih menjemputmu ke sini. Tapi wajahku, Bunda Ratu, bernanah, mengeluarkan darah dan bau yang sangat busuk. Aku malu, Bunda Ratu. Setiap manusia itu mempunyai masalah dalam hidupnya.
dan pasti berbeda-beda. Kamu Cah Ayu harus sabar dan ikhlas menerima semua cobaan yang Tuhan berikan. Bunda hanya berpesan, maafkanlah semua orang-orang yang pernah menyakitimu dan jangan pernah ada rasa dendam untuk membalasnya. Ning, sebelum pergi bawalah ini. Suatu saat kamu akan memerlukannya. Disimpanlah baik-baik dan basuhlah mukamu di wajan sana. Bunda Ratu memberiku sebuah peniti liontin berbentuk ular, indah sekali. Kemudian aku beranjak menuju wajan yang Bunda Ratu maksud. Air itu penuh dengan bunga, wanginya harum. Dan ketika menyentuh kulit wajahku, rasanya adem dan sejuk. Memberikan sebuah ketenangan di dalam hati dan pikiran. Setelah semuanya beres, aku pamit ke Bunda Ratu dan sebuah pelukan terakhir untuknya. Terima kasih Bunda Ratu. Semoga saja suatu saat kita berjumpa lagi. Aku diantar keluar istana oleh Patih dan mengantarkanku ke tempat semula kami bertemu. Hening, aku berdiri sendiri di sini dan angin sepoi-sepoi menerpa tubuhku. Lama-lama angin berubah menjadi beliung dan aku lihat sebuah ombak besar mendekatiku. Dengan hitungan detik, ombak besar pun menggulung tubuhku. Ibu, aku terperanjat kaget. Nafasku tersendat, ngos-ngosan. Ternyata aku berada di sebuah ruangan. Bau obat menyengat dan selang infusan di sebelah tangan, bukan sedang digulung ombak. Au, Ning, alhamdulillah kamu sadar nak. Ibu, Ning ada di mana? Kamu di rumah sakit Ning, kamu koma selama 3 hari. Untung waktu itu ada Nak Doni yang membantu ibu membawamu ke sini. Aku kangen ibu. Aku memeluk erat ibu. Sungguh, aku koma dan ada di rumah sakit. Lalu apakah aku hanya bermimpi? Dan soal Bunda Ratu, peniti. Ning, ibu panggilkan dokter sebentar ya. Seperginya ibu, aku buka genggaman di tangan kananku. Sebuah peniti berliontin ular. Tenang Ning, walaupun kita tak bisa bertatap muka, tapi Bunda bisa melihatmu dari jarak jauh. Suara Bunda, tapi raganya tak ada. Wajahku kembali seperti semula, bersih dan tak berbekas. Malah semakin cantik saja. Apa mungkin karena aku membasuh muka di air wajan milik Bunda Ratu? Segala kesusahan itu atas kehendak Tuhan. Mungkin Bunda Ratu sebagai perantaranya. Alhamdulillah, atas doa dan kesabaran ibu, semua kembali normal. Kedai makananku pun bangkit lagi, dan para pelanggan 3 kali lipat bertambah. Omset perlahan menaik lagi. Terima kasih Tuhan. Hari ini Doni dan keluarga besarnya akan melamarku. Terlihat di wajah ibu jika ia sangat bahagia ketika aku katakan iya. Semoga saja Mas Doni tidak seperti ayah dulu. Semoga. Sore hari terdengar keributan di ruang tamu. Aku urungkan dulu mengganti baju dan bergegas menuju ruang tamu. Sungguh pemandangan yang menyayat hati. Ibuku sedang dihina oleh seorang perempuan yang aku benci dari dulu. Ternyata hidupmu dari dulu tidak pernah berubah. Selalu tetap miskin. Sekarang kamu jadi babu, hah? Kemana anak gadismu itu? Si anak haram jadah itu jadi pelacurkah? Untuk menafkahi hidup kalian? Kasian. Tolong jaga ucapan Anda. Anda tidak sopan. Kamu yang harusnya sopan, tahu? Mana perempuan yang merebut tunangan anakku itu? Hah? Keluar kau, perempuan murahan. Ayo sini, keluar kau. Aku dengan cepat menuruni anak tangga. Sudah geram aku pada kedua manusia yang tidak tahu malu itu. Aku segera menghampiri ibu dan mendekap ibu. Ada perlu apa kalian kemari? Membuat keributan di rumah saya. Bisakah kita bicarakan baik-baik? Dina dengan cepat ia menjambak rambutku. Aku yang baru sadar dengan cepat menangkis tangannya dan ku balas dia dengan sebuah tamparan. Ia meringis kesakitan. Kamu, jangan main kekerasan pada anakku. Kamu seenaknya saja menampar Dina. Awas kamu ya. Bu, tolong ajari anak Anda sopan santun di rumah orang. Lagian anak Anda yang tersayang, yang terlebih dahulu main kekerasan.
Udah Ning, udah, jangan diladeni mereka, ucap ibu. Ning, maksudmu dia itu Ning, si anak haram? Tak kusangka. Anak sama ibu sama saja, sama-sama suka laki orang, ucap Dina. Siapa? Siapa yang kamu maksud anak haram itu? Aku atau kamu? Dan siapa pelakor itu? Ibumu atau ibuku? Siapa? Siapa yang kau sebut anak haram itu? Aku atau kamu? Dan siapa pelakor itu? Ibumu atau ibuku? Ning, sudahlah nak, sudah. Biar Bu, biarkan si Dina itu tahu sebenarnya. Apa? Apa yang belum aku ketahui? Jelas-jelas anak haram itu kamu. Sudah tahu, nanya lagi, ucap Dina. Kamu tahu laki-laki yang bernama Denny Hermawan? Dia ayahku. Laki-laki yang direbut oleh wanita murahan karena ia mengakui hamil anak Denny Hermawan. Sedangkan waktu itu ibuku sedang mengandungku 9 bulan. Lelaki yang kupanggil ayah itu lebih memilih wanita murahan ketimbang istri sahnya sendiri. Kamu mau tahu siapa wanita murahan itu? Dia, ibumu. Lancangnya kamu bilang jika ibuku wanita murahan. Memang kalau benar, kenapa? Malu. Anak haram, anak haram. Malah sendirinya yang anak haram. Menikah baru 3 bulan, kamu sudah lahir duluan. Kamu, awas ya kamu Ning. Kenapa? Coba tanyakan saja sama ibumu, Bu Restu. Betulkah memang begitu? Hei, anak haram jadah. Seenaknya saja kamu bilang anakku anak haram. Awas ya kamu. Bu, harusnya ibu itu taubat dan insyaf. Sudah hamil di luar nikah, merebut suami orang lagi. Aku malah tidak percaya jika Dina anaknya Denny Hermawan. Dengar ya, sekarang aku sudah tidak butuh lelaki penyakitan itu. Silahkan ambil. Kenapa? Karena suamimu Denny Hermawan sudah tak memiliki apa-apa lagi bukan? Tidak, aku tidak terima kau sebut aku anak haram Ning. Aku akan buat perhitungan denganmu. Oke, ayo kita tes DNA. Aku hanya penasaran saja. Benarkah kamu anaknya Denny Hermawan? Oke, aku terima tantanganmu. Tapi dengan syarat, jika aku anaknya Denny Hermawan, kamu harus tinggalkan Mas Doni. Dan jika memang aku bukan anaknya, aku tak akan mengganggumu lagi. Oke, aku terima tantanganmu Dina. Dina, kamu ini apa-apaan? Kita kesini itu untuk melabrak dia, bukan untuk bernegosiasi. Kenapa Bu Restu? Ibu takut. Awas kamu Ning. Dina, ayo lebih baik kita pergi saja. Rasanya semua beban yang terganjal di dalam dada selama ini terurai sudah. Lega, walaupun hati ini masih menganga, sakit. Maafkan ibu Ning, jika selama ini ibu malah menutup-nutupinya. Maafkan ibu Ning. Tidak Bu, ibu tidak salah. Apa yang ibu lakukan sudah benar. Tolong maafkan ayahmu Ning. Apapun yang ia lakukan di masa lalu, dia tetap ayahmu. Entahlah Bu, Ning masih belum terima perlakuannya selama ini kepada kita. Kemudian semuanya hening. Mbah, saya mau anak sama ibunya mati sekalian, bisa? Bisa, itu urusan gampang. Tapi kamu mau menanggung dosanya, hah? Soalnya ini menyangkut dengan nyawa. Ah, urusan dosa itu gampang Mbah. Biar semua saya yang tanggung, yang penting saya puas. Nyatanya, santet yang Mbah kirim kemarin ke Ning tidak mempan. Malah ia baik-baik saja. Usahanya makin maju lagi. Sebentar, saya lihat dulu. Padahal itu santet yang paling ampuh. Tidak semua orang bisa lepas dan sembuh dengan cepat. Jika seperti itu, berarti dia bukan manusia sembarangan. Sabodo lah Mbah. Mau dia bukan orang sembarangan kek. Yang penting dia dan ibunya mati. Nih, saya kasih uangnya sebagian. Sisanya nanti saya lunasin jika pekerjaan Mbah beres. Kamu harus percaya, kita berbisnis bukan hanya ini saja. Banyak. Jika bukan karena aku, mana mungkin suamimu Denny Hermawan bisa tunduk dan patuh kepadamu. Awas jika meleset atau tidak berhasil lagi seperti kemarin. Aku tak akan melunasi sisanya. Siap sayang.
Kemana Dina anak kita? Kenapa dia tidak ikut? Dina itu sedang stres karena calonnya malah melamar Ning, wanita si haram jadah itu. Belum lagi dia malah meminta tes DNA untuk membuktikannya jika Dina memang anaknya si Denny. Jika terbukti, bisa berabe urusannya. Itu soal gampang, serahkan semuanya padaku. Restu, apakah kamu tidak rindu denganku? Aku tahu jika si Denny sekarang itu ia sedang sakit-sakitan. Pasti kamu sudah lama tak dapat belayan kan? Aku penasaran dengan Ning dan siapakah orang yang telah menangkal santetku itu. Mbak Darso mencoba mencari tahu siapa orang yang telah membantu menyembuhkan Ning dari santetnya. Namun sayangnya ia tidak bisa melihatnya. Buram. Ternyata orang itu ilmunya tinggi juga, hingga aku tidak bisa melihatnya. Oke, kalau begitu, aku akan kirimkan langsung jin untuk Ning dan ibunya. Ketika Mbah Darso sedang membacakan mantra, tiba-tiba seseorang berucap, "Cukup, hentikan perbuatanmu, Darso." Betapa terkejutnya Mbah Darso jika yang mendatanginya adalah Bunda Ratu. Nyai Ratu, jangan kau lanjutkan perbuatanmu itu, Darso. Cukup sudah kau menyakiti Ning dan ibunya dari dulu. Biarkan mereka hidup normal dan bahagia. Maaf Nyai, jangan ikut campur urusan saya. Saya hanya menjalankan tugas. Tidak, aku tidak izinkan kau menyakiti Ning lagi. Jika kau masih melanjutkan tugasmu untuk melukai Ning dan ibunya, aku tak segan untuk menghukummu. Ingat itu. Darso nampak kebingungan. Ia harus berbuat apa? Mungkin ia lebih baik untuk tidak meneruskannya. Bahaya, bisa-bisa nyawanya yang jadi taruhannya. Bagaimana Mbah? Berhasil? Tidak, aku tidak bisa membuatnya mati sekaligus. Itu bahaya. Halah, ngomong saja jika ilmumu itu ecek-ecek. Masa buat matiin Ning dan ibunya kamu tidak bisa? Bukan masalah tidak bisa atau bisanya. Kamu tidak tahu jika Ning ada yang melindunginya. Bodoh amat, aku tidak peduli. Yang aku mau sekarang Ning dan ibunya mati. Jika kamu tidak mau, maka jangan harap Dina anakmu bisa bertemu denganmu lagi. Dan anakmu tidak akan mendapatkan warisan dari si Denny. Karena Ning anaknya masih ada. Baiklah demi Dina. Akan aku lakukan meski nyawa taruhannya. Harus, karena dari dulu aku sudah banyak berkorban. Hanya karena ingin mendapatkan Denny seutuhnya, aku merelakan segalanya. Mbak Darso dengan terpaksa melakukan perintah restu. Soal Bunda Ratu, bagaimana nanti? Malam harinya Ning merasakan jika badannya seperti waktu itu lagi. Panas, gatal, tiba-tiba. Jangan sampai terjadi lagi Tuhan, tolong lindungi hamba. Semilir angin masuk ke dalam kamarnya. Suasana menjadi sedikit menyeramkan. Gelap, bulu kuduk Ning berdiri. Kemudian tercium aroma bau anyir darah. Kemudian jendela kamar terbuka sendiri dengan lebar. Terlihat sosok hitam berbulu dan hitam legam, bertanduk dan bersiung. Matanya merah melotot. Dengan cepat makhluk tersebut menarik paksa sukman Ning. Tolong lepaskan saya, lepaskan. Tidak akan pernah aku lepaskan. Karena tuanku menginginkan nyawamu. Peniti berliontin ular pemberian Bunda Ratu berubah menjadi ular hitam dan besar. Kemudian berganti wujud menjadi seorang laki-laki, Patih. Hai makhluk berbulu, lepaskan Ning dari cengkramanmu. Siapa kamu? Hah? Jangan ikut campur urusan saya. Pergi sana, dasar siluman ular. Maka tak terelakkan lagi jika Patih dan makhluk tersebut beradu ilmu. Patih dengan cepat mengambil pecut saktinya. Dengan satu hentakan saja, membuat tubuh makhluk itu sempoyongan. Ampuni aku. Tolong biarkan aku hidup. Aku tak sanggup. Satu pecutan bisa membuat badanku hancur dan remuk. Akan aku biarkan kau hidup, dengan syarat kau tidak boleh mengganggu Ning dan ibunya lagi.
Dengan cepat makhluk berbulu itu pergi dan melepaskan Ning, lalu menghilang. Syukurlah kamu selamat, Ning. Kalau tidak, nyawamu bisa melayang. Pati, siapakah orang yang sebegitu bencinya pada aku dan ibuku? Nanti juga kamu akan tahu sendiri. Sekarang lebih baik kita pulang saja. Perlahan kubuka mataku. Badanku terasa remuk dan sakit. Lalu terdengar Ishak, ibu di sampingku. Ning, syukurlah tadi ibu mendengar teriakanmu, bahkan menjerit. Ketika ibu sampai di kamarmu, kamu sudah pingsan, tak sadarkan diri. Ada apa, Ning? Ning gak apa-apa, Bu. Mungkin Ning kecapean. Syukurlah, jangan terlalu banyak pikiran, Ning. Pikirkan juga kesehatanmu. Jangan membuat ibu sedih, Ning. Iya, Bu. Tenang, Ning akan baik-baik saja. Tak mungkin kubicarakan jika barusan nyawaku hampir saja melayang. Gara-gara makhluk hitam berbulu. Karena tuanya menginginkan nyawaku. Siapa tuanya itu? Darso, sudah kukatakan, jangan kau ganggu lagi Ning dan ibunya. Kenapa kau masih saja ngeyel? Maaf Nyai, saya hanya menjalankan tugas. Kalau saja Pati tidak bergerak cepat, Ning akan tewas. Jangan kau ganggu anak cucu keturunanku. Ampun Nyai, ampun. Aku hanya menginginkan anak hamba bahagia, tidak lebih. Dasar kalian manusia serakah. Aku sudah memberimu peringatan. Tapi sekarang jangan salahkan jika aku sekarang memberimu hukuman. Lalu seekor ular hitam besar dengan cepat melilit tubuh Mbah Darso. Darah muncrat dari mulutnya. Badannya remuk, semua tulang badannya patah. Mas, lebih baik kamu pergi dari sini, karena aku tak butuh lelaki penyakitan seperti kamu. Bawa semua barang-barangmu, dan segeralah nyah dari sini. Lelaki yang Bu Restu maksud hanya diam dan menangis, karena sudah lama ia terkena stroke, mengakibatkan lumpuh sebelah badannya. Urat syarafnya tak bisa berfungsi seperti tangan, kaki, bahkan mulutnya. Dengan mengendarai sebuah mobil, Bu Restu membawa Pak Deni pergi jauh dari rumahnya. Kemudian ia turunkan di sebuah jalanan sepi. Pergilah mas, kemanapun yang kamu suka, aku sudah tak peduli dirimu lagi. Pak Deni memegang kakinya Bu Restu, memohon semoga niat untuk membuangnya diurungkan. Tahu tidak mas, gara-gara anakmu Ning, Dina anakku menjadi stres. Karena calonnya malah milih si anak haram jadah itu. Apa hebatnya dia, ketimbang Dina? Ning? Iya Ning, anakmu dari si Rita. Anak sama ibu sama saja, pengganggu. Untung saja dulu aku gerak cepat, hingga aku bisa memilikimu. Dan sekarang, aku tidak mau semua itu terulang lagi pada anakku. Dan sekarang, maaf, aku sudah tak butuh kamu lagi mas. Setelah meninggalkan Pak Deni sendirian, Bu Restu berniat menemui Mbah Darso. Karena dia ingin tahu apakah rencananya berhasil atau gagal. Setibanya di tempat Mbah Darso, Bu Restu dikagetkan dengan banyaknya orang yang mengerubungi rumah Mbah Darso. Ia sudah menjadi mayat dengan kondisi badannya gosong seperti habis terbakar. Apakah benar pelindung Ning itu berilmu tinggi? Sampai-sampai Mbah Darso yang terkenal karena ilmunya yang hebat saja ia kalah. Malah meregang nyawa. Lebih baik ia memilih untuk pulang saja. Terdengar Dina muntah-muntah. Dina, kamu kenapa sayang? Dina sakit mah, perut Dina sakit. Kemudian Dina terkulai lemas, ia pingsan. Bu Restu dengan cepat membawa Dina ke bidan. Mungkin sakit mahnya kambuh lagi, karena terlalu banyak pikiran. Selamat ya Bu, Ibu akan segera mempunyai seorang cucu. Mempunyai cucu? Maksudnya? Iya, Dina positif hamil. Selamat ya Bu. Dina hamil? Berita bagus, akan aku desak Doni untuk cepat-cepat menikahi Dina. Pintar kamu Dina, anak mama yang paling cantik. Dina, kamu hamil? Hamil anaknya Doni? Bagus, ini adalah satu cara agar kau cepat dinikahi olehnya. Pintar anak mama yang cantik ini. Mama gak sabar ingin melihat reaksi Ning sama ibunya. Pasti mereka kaget.
jika Doni telah menghamilimu, lalu menikahimu dan meninggalkannya. Cara merebut laki-laki seperti mama dulu. Jadi benar mah apa yang dikatakan Ning itu. Jika mamalah yang merebut ayahnya. Kamu harus tahu Dina, jika mama sama ayahmu dulu itu sepasang kekasih, tapi nenekmu tidak pernah merestuinya. Maka dengan cara itu, akhirnya ayahmu bisa menikahi mama. Apakah aku benar anaknya ayah Denny, mah? Ya iyalah. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Kamu percaya sama omongannya si anak haram itu, ha? Tidak, aku tidak mau mengulangi kesalahan mama yang sama. Aku tak mau, cukup mama saja. Maksudmu apa? Anak yang aku kandung bukan anaknya Doni. Tapi jika bukan Doni, lalu anak siapa? Katakan sama mama, siapa? Darso, dukun cabul itu. Darso? Maksudmu Mbah Darso? Mana mungkin Dina, mana mungkin? Tanpa sepengetahuan mama, aku sering menemuinya karena otakku buntu. Aku meminta pertolongannya untuk mendapatkan Doni, tapi nyatanya sampai sekarang semuanya sama. Doni tak pernah cinta dan tak pernah suka, malah tetap memilih Ning sebagai istrinya. Dina, kamu tahu kalau Darso, dia adalah... Pernyataan Dina membuat otaknya terasa mendidih, panas, stres. Tak menyangka jika anaknya, Dina, hamil oleh ayahnya sendiri. Dina, cepat gugurkan kandungan itu. Cepat. Ibu tahu klinik yang bagus untuk membuang bayi itu. Dasar setan si Darso. Tidak, aku tidak mau berbuat dosa untuk kedua kalinya, Mah. Biarkan aku hidup tenang dengan anak ini. Hidupku hancur, Mah. Aku tidak mau terus-terusan berbuat dosa. Tidak, Mama tak akan pernah menginginkan anak itu hidup. Mengerti? Kenapa, Mah? Karena Darso sudah mati. Restu menyeret paksa Dina untuk datang ke sebuah klinik untuk menggugurkan kandungannya. Walaupun Dina tetap dalam pendiriannya, mau membesarkan anak tersebut, tapi tak pernah digubris oleh Restu. Mana mungkin ia membiarkan anaknya melahirkan anak dari Mbah Darso, ayah biologis Dina. Tidak mungkin. Dasar Darso, manusia laknat, manusia iblis. Anak kandung sendiri pun ia makan. Tak puaskah dia denganku selama ini? Selama ini semua yang aku punya telah kuberikan. Sayangnya dia telah mati. Kalau tidak, aku akan memberinya perhitungan. Terdengar suara Dina menjerit, meringis menahan sakit. Namun kemudian sunyi. Seorang karyawan datang dan menemuinya. Bu, maaf, sepertinya Dina pendarahan hebat. Dan kemungkinan ia tak bisa tertolong. Bagaimana ini, Bu? Apakah Ibu mau membawanya ke rumah sakit? Mana mungkin Dina pendarahan? Saya mau lihat. Terlihat Dina terbujur kaku di atas brankar. Darah mengalir deras menetes, berjatuhan dan membajiri lantai klinik. Dan ada janin tak berdosa. Perkiraan mungkin baru mau menginjak 2 bulan. Semua gara-gara si anak haram dan ibunya itu. Semua keluargaku hancur, rencanaku berantakan. Takkan kubiarkan Ning dan Rita hidup bahagia. Akan kubuat mereka sengsara. Dina, maafin Mama, Nak. Maaf. Gegara kejadian kemarin setidaknya mempengaruhi kondisi badan Ning. Kurang fit, sehingga ketika menyetir pun ia tak konsentrasi. Hingga kemudian ia menabrak seorang pria tua. Seorang pria tua tersungkur di atas aspal. Tak ada suara, tetapi dia hanya meringis kesakitan. Pak, ya ampun, Bapak tidak apa-apa. Ada yang luka, Pak? Sakit atau lecet? Maafkan saya, Pak, saya tidak sengaja. Ayo, Pak, kita cepat ke rumah sakit. Saya takut Bapak kenapa-napa. Dengan cepat Ning membawa pria tua tersebut ke klinik terdekat. Untunglah tidak ada apa-apa. Pak, maafkan saya. Sebagai rasa bersalah saya antarkan Bapak ke rumah Bapak. Bapak rumahnya di mana? Pria tua itu hanya menggeleng karena dia juga bingung. Tak ada tempat persinggahan. Ning juga bingung harus dibawa kemana. Sedangkan pria tua itu hanya menggeleng tidak tahu. Sungguh kejamnya orang yang telah membuang si bapak.
Kemudian Ning berniat untuk membawanya pulang. Kasihan. Entahlah, Ning merasa seperti ada sebuah ikatan dengan pria tersebut. Walaupun hanya baru pertama bertemu, seperti tak asing lagi. Bu, aku pulang. Ibu di mana? Syukurlah jika kamu sudah pulang dan selamat. Bu, aku bawa seorang bapak-bapak, kasihan. Tadi di jalan Ning menabrak dia. Dia sepertinya dibuang oleh keluarganya. Ning tanya rumahnya di mana, dia menggeleng. Ya sudah, Ning bawa saja ke sini. Di mana bapaknya, Ning? Di ruang tamu, Bu. Sesamanya di ruang tamu, ibunya Ning tersentak, kaget. Jika tamu yang Ning bawa adalah seseorang di masa lalunya. Ning, iya Bu, itu bapaknya Bu. Ning, ucap bapak tadi. Oh iya, saya lupa Pak, saya Ning Pratama Hermawan. Panggil saya Ning saja, ini ibuku, namanya Ibu Rita Anggraini. Maaf kelupaan sampai kita tak berkenalan satu sama lain. Bu, tolong temenin dulu bapaknya, Ning mau ke kamar dulu. Oh iya Ning, biar ibu yang temenin bapaknya. Lalu Ning pun pergi. Semua Ning tak bersuara. Ada rasa senang, sedih, semua bercampur. Purita menatap tajam pria tersebut, melihat dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Tak percaya, lelaki yang dulu gagah, tampan dan kaya sekarang terbuang. Badannya sesak, semua rasa bercampur di sana. Kak, kamu sehat Mas? Kata Rita. Kamu sekarang tidak punya tempat tinggal lagi. Lalu kemana perginya Restu? Apakah dirimu dibuang? Atau kamu kabur? Sungguh tak percaya, ternyata Ning anak kandungmu sendiri yang malah menolongmu di jalan. Apakah Ning tahu jika yang ditolong adalah ayah kandungnya yang selama ini pergi dan tak pernah pulang? Namun setelah puluhan tahun ia kembali lagi. Kembali dengan kondisi sakit dan perlu perawatan. Pak Denny hanya tertunduk malu mendengar setiap ucapan yang Purita lontarkan. Tangisan tak dapat terbendung lagi. Ia menangis sejadi-jadinya. Inilah balasan Tuhan kepadanya, meninggalkan anak istri demi wanita lain. Ketika ia jaya, ia berfoya-foya. Dan ketika ia tua, ia malah terbuang, teraniaya. Maaf, ucapnya. Asal kamu tahu Mas, jika selama ini Ning masih mengingatmu, aku tak pernah mengajarkan supaya ia benci padamu. Aku selalu ingatkan supaya Ning mendoakanmu. Sebuah pertemuan yang harusnya membahagiakan berubah menjadi haru biru. Purita dan Pak Denny menangis meluapkan kesedihan selama ini. Semua itu sudah menjadi takdir Tuhan. Maaf Mas, aku permisi sebentar. Aku tidak mau Ning melihatku sedih. Tenang, aku tidak akan memberitahukan yang sebenarnya. Mungkin ini salah satu cara Tuhan agar Ning bisa membalas budi kepada ayahnya. Purita pun pergi meninggalkan Pak Denny seorang. Selama tinggal di rumah Ning, Pak Denny diperlakukan sangat baik dan telaten. Semua keperluannya ia cukupi. Bahkan Pak Denny pun ikut pengobatan penyakit stroke-nya. Bu, ibu nggak marah kan jika Ning merawatnya? Tidak, ibu tidak marah. Hitung-hitung sama dengan membantu meringankan beban orang lain. Kasihan Bu, dia sakit stroke, malah ditinggalin oleh keluarganya. Malah sampai sekarang aku belum tahu nama si bapak. Nanti juga kamu akan tahu Ning. Bu, kenapa ya jika Ning sedang merawat bapak rasanya seperti apa ya? Aneh. Di antara kami seperti ada ikatan. Dan Ning merasa jika bapak itu tidak asing, seperti bagian dari hidup Ning. Apakah ini yang rasanya mempunyai ayah, Bu? Ning, dengar ucapan ibu. Kamu harus dan tetap sayang pada ayahmu. Jangan kau ingat atau ungkit lagi masalah pada masa lalunya. Walau bagaimanapun ayahmu tetap akan menjadi wali nikahmu. Aku tahu, Bu, aku juga manusia biasa. Mungkin aku terpaksa menemuinya suatu saat ketika aku butuh untuk tes DNA. Tapi bagaimana jika ayahmu datang kemari dan menemui kita? Apakah kamu masih mau menerimanya?
Entahlah Bu, rasanya pasti canggung kan Bu. Aku takut ayah malah tak menganggapku anaknya. Ibu yakin ayahmu pasti menerimamu Ning, percaya dengan ibu. Aku percaya Bu, Ning percaya. Mereka tidak menyadari jika Pak Herman dari tadi mendengarkan obrolan mereka. Benar ucapannya, jika Rita, dia selalu menasehati Ning anaknya, supaya selalu baik kepada ayahnya, walaupun dosa di masa lalunya. Tuhan, maafkan aku ini. Nyatanya Rita dan Ning yang selalu peduli tentang diriku. Maafkan aku Ning, anakku sayang. Maafkan aku Rita, selama ini aku sudah menjadi suami zalim. Untuk keperluan tes DNA, dengan terpaksa Ning berkomunikasi dengan Dina lewat telepon. Tapi selalu sama saja nomor yang Ning tuju sedang tidak aktif. Dengan sangat berat hati, Ning mencoba mendatangi ke rumahnya Dina. Dan untuk pertama kalinya, Ning berada di depan rumahnya Dina. Hatinya deg-deg-dug, ada perasaan takut dan risau. Bagaimana jika ia nanti bertemu dengan ayahnya? Apakah ayahnya akan mengenalinya atau malah mengusirnya? Hati dan pikirannya berkecamuk, namun ia bertekad apapun resikonya, ia akan hadapi. Bel rumah pun ditekan. Sekali dua kali bel berbunyi, namun belum ada orang yang membukakan pintu. Lalu Ning terus-menerus menekan bel, namun nihil. Tidak ada seorang pun penghuni rumahnya keluar. Kemana mereka? Rumah Dina terlihat sepi, tidak ada orang. Mungkinkah mereka sekarang keluar? Ning mencoba melihatnya ke pinggir rumah. Kemudian ia melihat seorang wanita sedang berdiri di hadapan kaca jendela. Sorot matanya tajam, rambutnya tergerai, namun sedikit acak-acakan. Apakah itu Dina? Tapi mana mungkin itu Dina? Dia tidak berpenampilan seperti itu. Dengan langkah cepat Ning mencoba mendekatinya, namun tiba-tiba seseorang menyapanya. Maaf Neng, cari siapa? Bu, maaf, apakah benar ini rumahnya Dina, anaknya Bu Restu? Iya benar Neng, Neng cari siapa? Saya temannya Dina Bu, apakah Dinanya ada? Oh, Neng temannya Non Dina. Neng, memangnya belum tahu jika Non Dina sudah lama meninggal? Meninggal Bu, sejak kapan? Perasaan Dina waktu lalu masih baik-baik saja. Ia tidak terlihat sakit atau apa. Dia sehat Bu. Iya, sudah seminggu Neng. Kemarin hari ke-7 wafatnya Non Dina. Seminggu sebelum kejadian, saya lihat Bu Restu pergi bersama Non Dina. Tapi esok harinya, Non Dina malah meninggal, Neng. Kata Bu Restu, Non Dina meninggal karena kecelakaan. Tapi saya merasa aneh, jika memang kecelakaan, kenapa kepala atau badannya baik-baik saja, tidak lecet atau tidak berdarah, Neng? Atau mungkin Dina meninggal karena yang lain, Bu? Saya juga sempat aneh karena yang banyak mengeluarkan darah malah dari kemaluannya Non Dina. Seperti orang yang sedang mengalami menstruasi, tapi darahnya banyak. Ning mencoba mencerna setiap ucapan ibu tadi. Apa mungkin Dina mengalami pendarahan? Pendarahan? Apakah Dina hamil? Dan dia berusaha untuk mengaborsinya. Namun ia tak tertolong. Jika Dina hamil, anak siapa yang ia kandung? Bu, jika boleh saya tahu kemana Bu Restu dan Pak Denny, ayahnya Dina. Ibu juga sempat lihat sore hari sebelum Non Dina wafat, Bu Restu membawa Pak Denny naik mobil dan membawa sebuah koper. Malam harinya Bu Restu pulang sendiri tanpa ditemani lagi oleh Pak Denny. Padahal Pak Denny itu sedang sakit stroke, Neng. Sakit stroke? Iya, sudah lama Pak Denny mengalami penyakit stroke. Jadi dari hari pertama Non Dina wafat sampai sekarang, Pak Denny tak terlihat lagi. Bisa jadi ia juga belum tahu jika Non Dina sudah meninggal. Apa mungkin laki-laki yang Ning tabrak kemarin itu Pak Denny? Ayahnya yang selama ini ia cari, tapi mana mungkin. Jika benar selama ini laki-laki yang ia urus adalah ayahnya, kenapa ibunya tidak pernah memberitahukannya? Tidak, itu tidak mungkin. Tidak, itu bukan Pak Denny, mustahil. Ning berusaha berpikir dengan kepala dingin. Semoga semua ada titik terangnya. Kalau Bu Restu,
Kalau Bu Restu sejak kemarin sore ia sudah pergi, sampai hari ini pun belum kunjung kembali, Neng. Sebenarnya saya sudah lama kasihan sama Non Dina, Neng. Apalagi katanya setelah mereka melabrak seorang wanita yang merebut calon suaminya, Non Dina semenjak itu berubah menjadi pemurung. Lebih banyak tinggal di dalam kamar, banyak melamun dan menangis. Melabrak perempuan yang merebut calon suaminya, Bu. Iya, kalau nggak salah namanya Ning. Iya, Ning. Itu nama perempuan yang merebut calon suaminya Non Dina. Bu Restu juga sering uring-uringan, dan yang kena pasti Non Dina yang menjadi pelampiasannya. Iya, itu aku, Bu. Yang dimaksud Dina adalah aku. Maafkan aku, Dina. Jika akhirnya menjadi seperti ini, lebih baik aku mengikhlaskan Doni untukmu. Kumam Ning di dalam hatinya. Bu, sebagai temannya Dina, saya turut berduka cita atas meninggalnya Dina. Semoga saja Tuhan memberikannya tempat yang layak. Amin. Amin, Neng. Terima kasih atas doanya. Mari, Neng, mampir dulu. Dari tadi kita ngobrol di luar saja. Tidak, Bu, terima kasih. Saya masih banyak yang harus diurus. Dan terima kasih juga atas informasinya, Bu. Saya permisi dulu, pamit pulang. Mari. Oh iya, Neng, silahkan. Setelah berkunjung dari rumah Dina, Ning memutuskan untuk menemui Doni, calon suaminya. Sungguh semua cobaan yang ia hadapi membuatnya sedikit menguras tenaga dan emosi. Semoga saja ia bisa melewati semua cobaan ini. Tes DNA pun terpaksa Ning batalkan, menghormati Dina yang sudah tiada. Don, maaf, bisa tidak tanggal pernikahan kita diundur dulu beberapa minggu? Memangnya kenapa, Ning? Dina masih mengganggumu, bukan? Kamu belum tahu, Don. Jika Dina sudah meninggal. Meninggal? Karena apa? Aku kira ia baik-baik saja, tidak sakit kan? Iya, rencananya aku tadi mau ambil sampel Dina dan ayahnya buat tes DNA, tapi tidak jadi. Katanya Dina meninggal karena kecelakaan. Kasihan Dina. Semoga saja ia diberi tempat yang layak. Amin. Tes DNA buat apa? Amin. Maafkan aku, Don, jika aku belum sempat memberitahumu jika ayahku dan ayahnya Dina itu sama. Setelah hari pertunangan kita dulu, Dina dan ibunya datang ke rumah. Mereka marah-marah, menyebutku wanita pelakor, merebutmu dari Dina, dan kami membuat sebuah kesepakatan. Jika Dina memang benar anaknya ayahku, maka dengan ikhlas aku harus melepaskanmu. Tapi jika ia bukan anak ayahku, maka ia tidak akan menggangguku lagi. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu berjuang sendirian, Ning. Ingat, apapun yang terjadi, cobalah sering berbagi denganku. Aku sayang kamu apa adanya. Ayo kita hadapi bersama, Ning. Maafkan aku, Don, aku tidak mau merepotkanmu dengan segala masalah keluargaku. Keluargamu itu keluargaku juga, Ning. Ayo, mulai dari hari ini dan seterusnya, kita hadapi semua masalah bersama-sama, Ning. Terima kasih atas perhatian dan pengertianmu, Don. Maafkan aku juga, Ning, jika selama ini aku tak bertanya. Nyatanya kamu tidak baik-baik saja. Tidak apa-apa, selama aku bisa sendiri, aku akan berjuang. Ning, sesudah ini aku main ke rumahmu ya. Sepertinya sudah lama aku tidak berkunjung ke ibu. Oke, nanti setelah kita makan, kita langsung pulang ke rumah. Doni dan Ning pun melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Ning. Angin sepoi-sepoi, awan hitam bergelayutan, manja di atas langit. Kilat pun saling bersautan, menenggelamkan pikiran Ning dalam lamunan. Lalu hujan pun turun membasahi bumi. Sesampainya Ning di garasi, ia mendengar seseorang sedang berteriak marah. Semua benda jatuh, dibanting dengan cepat. Dengan gerak cepat Ning berjalan menuju ruang tamu. Pintu rumah terbuka lebar. Bisa dipastikan jika ada orang yang masuk ke dalam rumahnya. Tapi siapa? Perasaannya menjadi khawatir kepada ibunya. Semoga ibu baik-baik saja. Lalu Ning melihat ibunya sedang dicekal kerah bajunya oleh seorang wanita. Gara-gara anakmu, Dina anakku, mati Rita. Maksudmu apa, Restu? Dina itu tewas. Jangan pura-pura kamu tidak tahu.
Aku tahu jika di dalam hatimu sebenarnya senang kan mendengar anakku mati. Dasar munafik. Astagfirullah, Restu, istighfar. Alah, istighfar. Diam kau. Tangan kanan Bu Restu hendak menampar pipi Purita, tapi Ning dengan cepat menarik kedua pundaknya, lalu mendorong tubuh tambun Bu Restu. Jangan pernah kau sentuh ibuku, apalagi menyakitinya, ucap Ning sambil memeluk ibunya. Nah, akhirnya pembunuh anakku datang. Tolong jaga ucapan Anda, Bu Restu, itu fitnah. Kau tahu, semua terjadi gara-gara kau rebut Doni dari Dina. Gara-gara kau, Dina jadi frustasi. Dia jadi pemurung, melamun dan sering juga menangis. Tiba-tiba Doni pun berkata, maaf Bu, saya dengan Dina itu tidak ada hubungan apa-apa. Kami hanya sebatas teman Bu, tidak lebih. Jika semua yang terjadi dengan Dina karena kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya Bu. Halah, kalian ini semua sama. Kalian tidak ingin jika aku dan keluargaku hidup bahagia kan? Dari dulu sampai sekarang. Kenapa hidupku harus dan terus bermasalah dengan keluargamu, Rita? Restu, cobalah jadi untuk menjadi manusia ikhlas dan pemaaf. Mari kita awali hidup ini dengan damai. Jangan ada permusuhan lagi. Itu semua diawali olehmu, Rita. Kamu yang pertama membuat semua masalah ini. Kamu yang merebut Mas Denny dariku. Jika kamu masih marah karena aku telah merebut Mas Denny darimu, aku minta maaf. Tolong, sudah kita akhiri semuanya mulai hari ini. Dan saya mohon, jangan semua kesalahan juga berimbas kepada anak-anak kita. Minta maaf pun tidak ada gunanya. Anakku Dina tidak mungkin bisa hidup lagi. Hanya ada satu cara untuk melunasi semua kesalahan keluargamu. Kalian harus mati. Ibu tak perlu minta maaf sama dia. Yang merebut Pak Denny itu bukan ibu, tapi dia. Sudah tahu jika laki-laki itu beristri, kenapa masih terobsesi? Lagian bukankah Pak Denny juga sudah kamu miliki, bukan? Diam kau anak haram, jadah. Jangan suka ikut campur, dasar pembunuh. Bu Restu, harusnya ibu itu sadar. Yang kau sebut anak haram itu siapa? Terus yang kamu bilang pembunuh itu aku atau Anda? Bukankah Dina meninggal karena pendarahan, bukan? Kenapa aku yang disalahkan? Maksudmu apa? Hah? Jangan fitnah kamu ya. Semua impian dan harapan hidup indah hilang sudah, musnah ketika hidupku harus bertemu denganmu lagi. Saya tidak fitnah, Bu. Saya berbicara apa adanya. Segala apapun jika hasil merebut tidak akan pernah berkah. Sebenarnya saya kasihan sama Dina. Akibat kesalahan masa lalu ibunya, akhirnya Dina yang mendapat karmanya. Lancang kamu ya. Asal kamu tahu, untuk mendapatkan ayahmu dulu, itu aku harus banyak berkorban. Harta, jiwa, dan raga. Walaupun nyawaku jadi taruhannya. Kupelet ayahmu supaya ia mau menikahiku dan meninggalkan kalian. Kamu tahu, jika nenek peotmu itu mati karena aku guna-guna. Karena dia juga penghalang terbesarku. Dia tidak merestui aku dengan Mas Denny menikah. Nenek peot itu malah menikahkan anaknya dengan ibumu. Restu, jadi ibunya Mas Denny meninggal karena kau guna-gunai. Iya, kenapa? Karena nenek peot itu pantas mati. Kukira hidupku setelahnya akan bahagia, tapi semuanya salah. Ayo Ning, keluarkan siapa penjagamu itu, lawan aku. Penjaga? Apa maksud ibu? Halah, jangan pura-pura kamu tak tahu Ning. Santet yang kukirimkan dulu nyatanya kau bisa musnahkan. Dulu ku buat wajah dan badanmu rusak, semua usahamu hancur. Nyatanya kau masih baik-baik saja hari ini. Ayo, keluarkan setan yang menjagamu selama ini. Jadi kiriman santet selama ini semua darimu? Ya, karena aku menginginkan nyawamu dan nyawa ibumu. Hidup kalian hancur. Aku lebih senang dan bahagia ketika kalian menjadi mayat. Sadar Restu, semua yang kamu lakukan itu musyrik. Kamu menduakan Tuhan akibat hati yang penuh dendam. Kamu sudah tidak bisa berpikir jernih lagi. Itu dosa Restu, dosa besar.
Diam, jangan kau ajarkan aku tentang dosa, Rita, karena semua kita adalah para pendosa. Kemudian Bu Restu merapalkan sebuah mantra. Tiba-tiba Bu Rita merasakan badannya panas dan kepalanya berat, lalu mengerang kesakitan. Jangan lakukan itu, Restu, ucap Pak Dedi tiba-tiba. Mas Denny, ngapain kamu di sini, hah? Kukira kau sudah mati, Mas, setelah aku tinggalkan kau di jalanan. Ternyata Tuhan masih sayang membiarkanmu hidup sampai sekarang, ucap Bu Restu. Pak Denny, maksudmu dia Denny Hermawan? Iya, Denny Hermawan, ayah kandungmu yang sudah lama pergi dan tak pernah kembali. Jangan-jangan kamu selama ini dirawat oleh mereka? Benar kan, Mas? Dan yang paling parah kamu nih, kamu tidak mengetahui jika laki-laki yang selama ini kamu rawat adalah ayahmu. Apakah ibumu dan Mas Denny sama-sama tidak memberitahukanmu? Bu, apakah benar jika dia adalah... Iya, dia ayahmu, Ning. Ning menatap tajam lelaki yang ada di hadapannya sekarang. Ia tak pernah menyangka jika yang selama ini ia rawat adalah ayahnya sendiri, ayah kandung yang selama ini pergi. Sedih, bahagia, kecewa campur aduk semua di dalam dadanya. Ya Tuhan, semoga semua ini hanya mimpi. Cie yang sedang reuni keluarga setelah lama tak jumpa. Kasihan. Ning, jika kamu butuh dia, silakan ambillah. Aku sudah tak memerlukannya lagi. Harta sudah tak punya, penyakitan pula. Sudah cukup Anda menghina keluargaku, Bu Restu. Cukup. Mas, kamu tidak tahu malu? Ketika Ning, anakmu kecil, kau tak pernah merawat atau melihatnya. Namun ketika aku buang kau, dan aku tak mau merawatmu lagi, malah anak ini yang mengurusmu. Ning, bagaimana perasaanmu saat ini? Jika kamu tahu bahwa lelaki itu adalah ayahmu, masihkah engkau mau menerimanya? Padahal dia membiarkan kalian waktu kecil, tak memberimu nafkah. Semua harus segala berjuang sendirian. Baik buruknya Pak Denny, dia tetap ayahku. Aku sebagai anak hanya berusaha menjadi anak yang baik, karena aku tidak mau menjadi anak durhaka. Jika yang menjadi masa lalu itu urusan Pak Denny dengan Tuhannya, dan itu semua sudah menjadi takdir. Benarkah kau tak membenci dengan laki-laki itu? Laki-laki yang telah meninggalkan kalian demi aku. Kata ibu, apapun kesalahan ayah dulu, aku sebagai anak tetap harus mendoakan yang baik-baik saja dan selalu memaafkan kesalahannya. Hah, munafik kalian, Ning. Aku mau kamu mati duluan supaya Mas Denny melihatmu semakin menambah rasa penyesalannya. Bu Restu merapalkan lagi sebuah mantra. Tubuh Ning tiba-tiba mengejang, matanya melotot, kemudian mulutnya mengeluarkan darah. Doni yang melihat Ning seperti itu, dengan cepat ia mengambil sebuah vas bunga. Ia hendak memukul Bu Restu, namun ia kalah cekatan. Bu Restu dengan cepat mendorong Doni dengan ilmunya, sehingga Doni terpental, badan menghantam dinding tembok, kemudian ia pingsan. Tolong Restu, tolong, jangan kau lakukan itu kepada Ning, anakku tidak bersalah, biarkan anakku hidup. Jangan, aku saja. Tenang Mas Denny, Rita, kalian semua akan menyusul anak kalian. Ini baru saja percobaan. Setelah Ning, kemudian kamu Rita, lalu kamu Mas Denny, biar adil. Tak sia-sia aku belajar ilmu santet ini. Coba dari dulu aku melakukan hal seperti ini, tapi sayang, aku tidak mau mengotori tanganku ini. Bu Restu menghampiri Bu Rita, ia hendak mencekiknya. Ning dengan sekuat tenaga mencoba menahan Bu Restu. Jangan lakukan itu, tolong. Diam kau Ning, nikmati saja ajalmu itu. Namun tiba-tiba tubuh Bu Restu malah terpelanting hebat. Ternyata Bunda Ratu ada di hadapan mereka. Cukup Restu, kau jangan lanjutkan lagi niatmu. Jika tidak, kau akan bernasib sama seperti Darso, dukun santet itu. Sudah cukup kau mengganggu kehidupan keluarga Ning dari dulu sampai sekarang. Biarkan mereka hidup bahagia, Restu. Tidak, saya tidak akan pernah akan bahagia
jika mereka masih hidup. Saya ingin mereka mati saja. Saya sudah memberimu peringatan, jadi jangan salahkan jika saya akan memberimu hukuman. Aku tidak peduli, walaupun aku pun harus mati. Purestu berlari menghampiri Pak Denny. Sebuah pecahan kaca ditusukkan ke perut Pak Denny. Darah merembas keluar dari perutnya. Pak Denny menangis kesakitan, kemudian ambruk. Ular hitam besar dan panjang kemudian membelit tubuh Purestu. Tolong Nyai Ratu, tolong ampuni hamba. Sudah dari tadi aku katakan, ini adalah hukuman yang harus kamu terima, Restu. Ning, tolong aku, Ning. Tolong ampuni aku. Aku minta maaf. Aku tidak mau mati. Kau tidak akan mati. Aku hanya akan membawa jiwa dan ragamu ke istanaku. Patih, tolong bawa Restu dari sini. Patih membawa paksa Bu Restu ke istana Bunda Ratu. Memohon maaf, apapun tidak dipedulikan. Lalu mereka pun lenyap menghilang. Ayah, coba bertahan ayah. Ning akan cari bantuan. Maafkan ayah Ning. Ning untuk pertama kalinya ia bisa memeluk ayahnya, sosok yang selama ini ia rindukan. Rita, maafkan aku. Aku sudah memaafkanmu, Mas. Pak Denny kemudian menutup mata. Tubuhnya terkulai lemas, pertanda jika sudah tidak ada kehidupan di tubuhnya. Ayah, tolong ayah bertahan ya. Ning menangis sejadinya. Ning, sabar Cak Ayu. Semua itu sudah menjadi takdir Tuhan. Doakan saja ayahmu mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Bunda Ratu, terima kasih atas bantuannya. Tapi Ning masih tidak percaya dengan semua ini. Sabar Cak Ayu. Bunda tahu jika kamu itu adalah anak yang kuat. Bunda percaya itu. Rika, saya pamit. Titip dan jaga Ning dengan baik. Nggih Bunda Ratu, saya ucapkan banyak terima kasih atas semua pertolongannya. Semua pertolongan atas izin Tuhan. Saya hanya perantaranya saja. Kemudian Bunda Ratu pun pamit dan menghilang. Doni pun sadar dari pingsannya. Ia terkejut karena Bu Restu hilang pergi entah kemana. Ia lebih terkejut lagi ketika melihat Pak Denny terbujur kaku bersimbah darah. Sebenarnya ada apa yang sedang terjadi? Ning, Doni, ayah Don. Usai semuanya, kini hanya tinggal kenangan. Dina dan ayah sudah pergi di keabadian. Semoga kalian ditempatkan di surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Setidaknya Ning sebagai anak sudah berbakti kepada ayahnya, Pak Denny. Jika masih ada rasa sakit atau kecewa, itu wajar. Karena Ning juga manusia biasa. Namun dengan berbesar hati, ia selalu memaafkan semua kesalahan ayahnya. Ning selalu mendoakan ayah, seperti pepatah ibu. Baik buruk orang tua, tetaplah mereka akan menjadi orang tua kita. Ning, sudah jangan banyak melamun saja. Ayo kita turun. Karena proses ijab kabulnya sudah beres. Hari ini ia resmi menjadi istri Doni Baskoro, laki-laki yang meyakinkan Ning jika ia akan selalu bertanggung jawab dan setia kepada keluarganya. Senyum manis tersimpul di bibir Doni menyambut Ning pengantin perempuannya. Semua tamu undangan dengan meriah menyoraki mereka. Terpancar rona kebahagiaan kedua pengantin, apalagi Bu Rita. Ia sudah terharu dan bangga kepada Ning. Doa ibu selalu menyertaimu Ning. Semoga keluarga kalian selalu dilimpahi keberkahan Tuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.